Indonesia sedang berdiri di tepi jurang ekonomi yang tidak semua orang sadari. Di balik ramainya pusat perbelanjaan, di balik laporan pertumbuhan ekonomi, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan. Gelombang PHK massal. Bukan sekedar isu, bukan sekedar rumor media sosial. Dalam 3 bulan ke depan, 5 sektor industri diprediksi mengalami tekanan besar. Pabrik mulai mengurangi produksi, perusahaan mulai memotong biaya, dan ribuan pekerja mungkin menjadi korban berikutnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang menuju badai ekonomi baru? Tanda-tandanya sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan terakhir. Permintaan ekspor melemah, harga bahan baku naik, daya beli masyarakat menurun. Perusahaan menghadapi situasi sulit. Biaya operasional naik, tetapi penjualan justru melambat. Dalam kondisi seperti ini, langkah tercepat yang biasanya dilakukan perusahaan adalah mengurangi tenaga kerja. Dan inilah yang mulai menghantui banyak sektor industri di Indonesia. Sektor pertama yang paling rentan adalah industri tekstil. Selama bertahun-tahun, industri ini menjadi tulang punggung jutaan pekerja Indonesia. Namun sekarang, pabrik tekstil menghadapi serangan dari berbagai arah. Produk impor murah membanjiri pasar. Pesanan ekspor menurun dan biaya produksi terus naik. Banyak pabrik mulai mengurangi jam kerja. Sebagian bahkan diam-diam menghentikan kontrak pekerja. Jika kondisi global tidak membaik, gelombang PHK besar di sektor tekstil bisa menjadi kenyataan. Dan yang paling terdampak adalah pekerja kelas menengah bawah yang hidup dari gaji bulanan. Sektor kedua, industri manufaktur. Dulu pabrik membutuhkan ribuan pekerja manusia. Sekarang mesin dan otomatisasi perlahan menggantikan peran mereka. Perusahaan mulai memilih efisiensi. Robot tidak meminta lembur. Robot tidak cuti. Robot tidak protes. Dan ketika permintaan pasar melemah, pekerja menjadi bagian pertama yang dikorbankan. Beberapa perusahaan bahkan mulai melakukan efisiensi diam-diam. Kontrak tidak diperpanjang, rekrutmen dihentikan, target produksi dikurangi. Situasi ini menciptakan ketakutan baru bahwa lapangan kerja industri perlahan menyusut. Sektor ketiga, e-commerce dan startup digital. Beberapa tahun lalu, startup dianggap simbol masa depan Indonesia. Gaji tinggi, kantor mewah, budaya kerja modern. Namun sekarang, era bakar uang mulai berakhir. Investor menuntut keuntungan nyata. Perusahaan teknologi mulai memangkas biaya besar-besaran. Dan hasilnya PHK massal. Divisi dipangkas, karyawan dirumahkan, proyek dihentikan. Ironisnya, banyak anak muda yang dulu meninggalkan pekerjaan stabil demi startup, kini justru menghadapi ketidakpastian.
Sektor berikutnya mungkin mengejutkan. Media dan industri kreatif. Teknologi AI berkembang sangat cepat. Desain, penulisan, editing video, bahkan voice over kini mulai bisa dilakukan mesin. Perusahaan media mulai mengurangi tim produksi. Freelance makin sulit mendapat proyek, dan persaingan menjadi jauh lebih brutal. Banyak kreator bertanya, apakah manusia masih akan dibutuhkan di era AI? Sektor kelima, retail dan pusat perbelanjaan. Ketika daya beli masyarakat turun, yang pertama dikurangi biasanya adalah belanja non-prioritas. Akibatnya penjualan toko menurun drastis. Beberapa brand mulai menutup cabang. Sebagian mengurangi pegawai. Di banyak kota, fenomena toko kosong mulai terlihat perlahan. Dan jika konsumsi masyarakat terus melemah, PHK di sektor retail bisa semakin meluas. Jika gelombang PHK benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga turunnya daya beli masyarakat, naiknya angka utang keluarga, meningkatnya stres dan tekanan sosial. Ketika ribuan orang kehilangan penghasilan, ekonomi lokal ikut terlambat. Warung sepi, UMKM terdampak, cicilan macet mulai meningkat, dan yang paling berbahaya adalah hilangnya rasa aman masyarakat terhadap masa depan. Karena ketika orang takut kehilangan pekerjaan, mereka berhenti belanja, berhenti investasi, berhenti mengambil resiko, dan ekonomi bisa masuk lingkaran perlambatan yang lebih dalam. Namun, di tengah ancaman ini, Indonesia masih punya peluang bertahan. Sumber daya besar, pasar domestik luas, dan generasi muda yang adaptif. Tetapi syaratnya jelas. Pemerintah harus bergerak cepat, industri harus beradaptasi, dan masyarakat harus mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan besar. Karena dunia kerja sedang berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mungkin 3 bulan ke depan akan menjadi masa yang menentukan. Apakah Indonesia mampu melewati badai ini? Atau justru memasuki era PHK massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir? Satu hal yang pasti, perubahan sedang datang, dan mereka yang tidak siap bisa menjadi korban pertama. Karena di zaman sekarang bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Menurut kalian, sektor mana yang paling berbahaya dalam 3 bulan ke depan?